Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hadi Oktaviana dengan NPM 087. Saya di sini sudah mewawancarai beberapa pertanyaan kepada beberapa mahasiswa, seorang ibu rumah tangga, dan juga calon panitia pemungutan suara pada Pilkada 2024 nanti. Mas Lutfiana Saputra. Berikut video beserta jawaban-jawaban dari para pembicara dan juga pertanyaan yang saya tanyakan kepada pembicara. Berikut video penjelasannya. Itu penting karena menurut saya karakter atau sifat-sifat seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara ia menanti perintah dari dunia. Penting sih karena seseorang dapat dilihat dari turunan ibadahnya alias agamanya. Harus siap amanah. Penting berarti agamanya. Kalau menurut saya sih ini agak terombang-ambing sih saya dengan hal itu, karena pastinya kalau misalkan seorang pemimpin itu tuh harus netral, apalagi di Indonesia ini memiliki agama yang lebih dari satu, kayak agama Islam, Kristen, Konghucu dan sebagainya. Jadi kita harus bersifat netral nih Kak untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kita nggak boleh condong terhadap ke satu agama saja. Jadi kita harus bersikap netral. Menurut saya tentang calon pemimpin yang menggunakan politik identitas, terutama agama, itu dapat memicu konflik banget antar umat beragama. Nah, politik identitas kan dinilai tidak selaras dengan kondisi masyarakat yang bersifat multikultural, itu kayak banyak suku, bangsa, adat, apalagi agama. Nah, Indonesia kan agama nih, misalnya tuh ada satu kepala daerah yang cuma berbicara kayak Islam gitu kan, kalau kayak terlalu unikan dengan agama Islam. Sedangkan di Indonesia ini kan bukan agama Islam aja kan, banyak. Nah, jadi agama-agama selain agama Islam, misalnya agama Kristen contohnya kayak lah kok seperti ini gitu. Jadi ada konflik padahal sebelumnya kita adem-adem aja gitu. Ya kan. Harus ikut serta dalam pemilihan umum. Rasa tanggung jawab saya yang saya gambarkan yang paling mudah aja nih, tidak golput itu juga kan rasa tanggung jawab ya, untuk apalagi generasi muda kayak kita ini kan sangat menentukan banget gimana kedepannya gitu. Terus kita juga harus memastikan semuanya berjalan lancar, walaupun kita bukan bagian-bagian itu, tapi kita tetap harus memastikan. Tentunya dengan cara ikut berpartisipasi dalam pilkada ini dan tidak melakukan golput. Yang pastinya saya akan ikut andil ya untuk pemilihan pilkada ini dengan bersifat jujur dan adil. Jadi saya harus bersikap jujur dulu nih untuk pemilihan umum ini atau pemilihan pilkada ini, dan saya harus bersikap adil. Caranya itu adalah dengan cara mengikuti pencoblosan pilkada yang diadakan pada tahun ini. Ada, karena warga negara itu bisa bersatu untuk menyuarakan suaranya di pilkada ini. Kalau menurut saya sih ada ya Kak, dengan kita mengikuti pilkada ini pastinya kita sudah memiliki ikatan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi kita sudah memiliki jiwa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi karena kita sudah berkontribusi untuk memilih calon pilkada nantinya siapa nih yang terpilih. Harus ada karena untuk pemilihan umum harus adanya persatuan. Tentunya ada, karena dalam pilkada ini kita sebagai warga negara yang baik bersatu untuk menyuarakan suara kami untuk memilih calon-calon bakal pemimpin di pilkada nanti. Nah, pastinya ada, karena dalam pilkada ini kita sebagai warga negara yang baik bersatu untuk menyuarakan suara kami gitu kan. Berkumpul di satu tempat untuk menyuarakan atau demokrasi, itu pasti ada gitu. Antusias dong, karena saya sudah nggak sabar nih, nanti siapa sih yang akan terpilih untuk mewakili pemimpin di Jakarta ini khususnya, ya tentang siapa yang akan lebih memajukan lagi supaya Jakarta lebih baik lagi atau supaya lebih berkembang lagi gitu kan. Sangat antusias dong pastinya. Kita sebagai masyarakat yang menentukan pilihan untuk masa depan, menekankan pada musyawarah untuk mufakat,
Terus juga di kesempatan pilkada ini kita mengutamakan nilai-nilai demokrasi. Oke, bagus banget karena di pilkada tahun ini kita dapat menguatkan nilai demokrasi kita pada di pilkada ini. Pilihan Ibu di pilkada Harus 2024 ini. antusias karena itu untuk masa depan warga negara Indonesia. Tentunya sangat antusias karena kita sebagai masyarakat yang paling penting dalam menentukan pilihan untuk masa depan negara. Tentunya maksudnya dengan cara bermusyawarah. Adil karena untuk menentukan kemenangan itu kita tidak boleh memihak sebelah pihak. Jadi harus adil. Yang menang dan yang kalah, yang menang harus menentukan amanah, yang kalah harus menerima. Jadi harus adil. Menurut saya mungkin dalam perhitungan sistemnya sudah adil. Hanya saja masih terdapat beberapa oknum yang melakukan beberapa kecurangan sehingga dalam hasil pemungutan suara tidak dapat dikategorikan sebagai hasil murni 100%. Adil jika dilihat secara pemungutan suaranya, tetapi kadang ada beberapa oknum yang masih saja berbuat curang sehingga pemungutan suara tersebut terlihat belum murni 100%. Kalau menurut saya sih nggak 100% adil ya, nggak 100% karena pastinya di suatu pencoblosan ini pastinya nanti ada salah satu oknum nih Kak yang mungkin bandel, istilahnya ya bandel, atau dia kayak kurang bertanggung jawab, jadi dia asal masukan saja, atau mungkin ada oknum-oknum yang dibayar juga, oknum dibayar supaya partainya ini bisa menang gitu, bisa maju lagi ke depannya gitu kan. Menurut saya kalau sistem sih ditulisnya tuh 100% murni aja kan, tapi kita ya nggak tahu di belakang atau aslinya gimana ya nggak tahu, tapi saya belum terlalu percaya kalau buat pasti ada aja sih oknum-oknum kayak gitu ya. Dari beberapa pernyataan yang sudah diberikan oleh beberapa pembicara, saya sudah mendapatkan beberapa kesimpulan. Berikut kesimpulannya akan saya sampaikan. Taat dalam beragama memang sangatlah penting karena ketaatan seseorang dalam beragama adalah cerminan dari orang tersebut. Karakter seseorang dilihat dari cara dia menaati kewajiban-kewajiban dan perintah agama. Namun, jika karena ketaatannya malah membuat ia ingin sekali mendapatkan banyak perhatian untuk mendapatkan suara, itu sangat amat memicu konflik. Contohnya adalah politik identitas, terutama dalam beragama. Indonesia adalah negara yang beragam, suku, budaya, serta agama. Banyak sekali calon pemimpin yang menggunakan politik identitas untuk mendapatkan perhatian, seperti menggunakan gelar haji dan lain sebagainya. Maka dari itu, politik identitas terutama agama sangat amat tidak baik dan dapat sangat amat memicu banyak konflik di Indonesia ini. Ikut berpartisipasi dalam pilkada ini adalah salah satu bentuk rasa tanggung jawab kami sebagai warga negara, dan pastinya kami tidak boleh golput dalam pilkada ini. Persatuan dan kesatuan sebagai warga negara diterapkan dalam pilkada ini. Kami bersatu, bersuara untuk mendapatkan hak kami memilih calon pemimpin yang akan berkontribusi untuk kota kita ke depannya. Antusiasme masyarakat di sini terkait pilkada sangat baik karena disinilah nilai-nilai demokrasi diterapkan, musyawarah antar warga pun ditekankan. Namun, untuk sistem coblos mungkin sudah adil dan harus adil, walaupun masih ada bahkan banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti melakukan kecurangan, ya seperti sogok menyogok yang dapat menyebabkan hasil pemungutan suara di sini tidak 100% hasil murni. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.